Janji Momonosuke untuk memberikan kesejahteraan penduduknya menjadi awal menuju Wano yang baru. Sementara deklarasi keinginan Yamato untuk bergabung dengan SHP akan memperkuat kesolidan skuad topi jerami. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece chapter 1051. Chapter minggu ini dibuka dengan kebingungan dan kepanikan penduduk ibu kota akibat kemunculan naga lain selain Kaido. Mereka juga kaget ketika melihat sosok Komurasaki yang tiba-tiba muncul kembali. Para penduduk juga sepertinya masih mengenal Denjiro dan Hiyori dengan identitas barunya sebagai Kyoshiro dan Komurasaki. Akhir dari festival api benar-benar berubah menjadi ajang reuni yang membawa harapan baru bagi kehidupan penduduk Wano. Siapa sangka harapan-harapan yang mereka terbangkan melalui lentera akan terwujud begitu cepat. Sementara itu satu persatu tokoh di balik debu mulai bermunculan. Dimulai dari Kiemon yang mengomentari ketenaran Denjiro dan Hiyori, lalu kemudian barulah anggota Akazaya lainnya mulai dinampakkan seutuhnya. Syukurlah kondisi mereka terlihat baik-baik saja. Luka-luka yang diterima dari pertempuran panjang ini seakan menjadi bukti keberhasilan mereka untuk memenuhi keinginan tuannya yaitu Oden dan Toki. Para penduduk yang melihat peristiwa ini tentu saja langsung kaget. Bagaimana tidak, orang yang seharusnya dianggap mati tiba-tiba muncul kembali dengan bentuk fisik yang utuh sama persis. Beberapa dari mereka ada yang merasa tidak percaya dengan peristiwa ini. Mereka menganggap semua ini bagian dari halusinasi atau sekedar mimpi belaka. Ya, kejutan demi kejutan yang ditunjukkan memang membuat penduduk tidak siap untuk menerimanya. Sudah 20 tahun lebih kehidupan penduduk Wano telah direnggut. Namun, sekarang mereka harus siap untuk menata hidup yang baru. Kehidupan yang diharapkan dapat mengembalikan sisi manusia mereka. Nah, kabar gembira ini pun segera disiarkan langsung ke seluruh pelosok negeri Wano. Di antara informasi penting yang akan mereka terima nanti adalah dinobatkannya shogun baru yang akan membawa Wano ke arah yang lebih baik lagi. Ya, ini akan menjadi Wano yang baru, negeri yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sementara itu di tempat lain, Yamato berusaha mendekati kerumunan anggota topi jerami. Seketika dia langsung memperkenalkan dirinya sebagai anak Kaido. Kejadian ini tentu saja mengagetkan mereka. Bagaimana mungkin anak Yonko tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka? Bagi saya ini adalah momen yang lucu tapi juga sangat menarik. Ekspresi dan tingkah kocak kru SHP dalam merespon sesuatu terlihat sangat natural dan tentunya beragam. Pertemuan ini pastinya sangat dinantikan oleh sebagian besar fans One Piece. Nah, tak hanya kru topi jerami saja yang kaget. Yamato juga merasa terkejut setelah bertatapan langsung dengan mereka. Menurutnya, apa yang ia lihat sangat berbanding terbalik dengan apa yang ia bayangkan. Sebelum bertemu dengan mereka, Yamato menganggap kru SHP sebagai manusia yang luar biasa. Namun setelah bertemu, ternyata Nami dan yang lain terlihat seperti manusia pada umumnya. Ya, Yamato memang telah mengamati pergerakan SHP melalui koran berita saja. Jadi saya sedikit paham apa maksud dari Yamato tadi. Memang berita-berita yang menuliskan SHP sebagian besar berisi tentang kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh kelompok topi jerami. So, orang-orang yang belum mengenal SHP tentu akan menganggap kelompok ini diisi oleh kru yang gila. Selanjutnya tanpa basa-basi panjang lebar, Yamato mendeklarasikan keinginannya untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga topi jerami. Tapi yang mengejutkannya, Yamato masih tetap membawa identitas Oden dalam dirinya. Kekagumannya terhadap Oden memang tak bisa dilepaskan begitu saja. Entahlah, mungkin peran yang nanti dibawa Yamato akan memiliki kesamaan dengan Oden yang akan menuntun menuju Laftel. Ingat bahwa Yamato telah menjadikan buku harian Oden sebagai kitabnya. Artinya dia sudah paham betul isi yang tertulis di dalamnya. Jadi, keikutsertaan Yamato sama krusialnya dengan Robin yang bisa menjadi petunjuk terkait Road Poneglyph keempat yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Nah, ekspresi beragam yang diperlihatkan kru SHP dalam merespon keinginan Yamato menjadi salah satu best moment dalam chapter minggu ini. Ada yang terkejut, ada pula yang langsung mengiyakannya. Lalu Robin masih tetap dengan karakter dinginnya, sementara Jinbe mencoba menjadi anggota yang patuh dengan keputusan kaptennya.
Memang semua keputusan nantinya akan ada di tangan Luffy. Namun berkaca dari peristiwa perekrutan anggota-anggota sebelumnya, rasanya Luffy tak akan menolak keinginan Yamato. Ditambah lagi kedekatan Yamato dengan Ace akan menjadi faktor tambahan bagi Luffy untuk menerima Yamato sebagai bagian dari keluarga topi jerami. Ya, sayangnya saat ini kondisi Luffy masih belum sadar. Bersama dengan Zoro, dia sedang mendapatkan perawatan intens dari Chopper. Saya kira untuk Luffy mungkin tidak akan memerlukan waktu lama untuk kembali sadar. Sementara Zoro yang menerima luka cukup besar sedikit memprihatinkan. Apalagi setelah sebelumnya disuntikan obat oleh Chopper yang efeknya sangat kuat. Well, terlepas dari itu semua, rasanya tak sabar menunggu momen pesta perayaan keberhasilan kelompok aliansi dan penerimaan anggota baru SAP. Saya yakin ini akan menjadi pesta yang sangat meriah. Pesta yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Wano. Nah, yang tak kalah menariknya lagi adalah respon dunia terkait hasil akhir perang ini. Saya kira kelompok topi jerami akan semakin diburu oleh pemerintah dunia maupun angkatan laut. Lalu, kedatangan Yamato dan Jinbe juga akan semakin memperkuat kedalaman skuad topi jerami. Bayangkan saja kelompok yang datang dari East Blue ini diisi kru-kru yang mempunyai latar belakang mengerikan. Mulai dari anak komandan revolusi, anak Yonko, anak kru Yonko, anak Cerma, murid tukang kapal Oro Jackson, sampai pada Ohara yang kesemuanya sangat diwaspadai oleh pemerintah dunia. Adegan selanjutnya berpusat pada Otama. Di sini kita mendapat informasi terkait efek buah iblis Otama terhadap para gifter. Menurutnya efek kesetiaannya ini akan bertahan selama 1 bulan. Lalu setelah itu mereka akan kembali seperti semula. Namun mereka juga nantinya dapat memilih keinginannya sendiri, apakah akan tetap mengikuti Otama atau tidak. Kibi Nomi memang sangat berperan penting dalam keberhasilan kelompok aliansi untuk menekan jumlah pasukan musuh meskipun hanya dari kelompok pemakan Smile. Saya rasa Otama berhasil memainkan perannya dengan sangat baik dalam perang ini. Fisiknya yang masih kecil tak menjadi halangan. Bahkan musuh sekelas Ulti dan Petsuan berhasil dibuat murka dengan kemampuan Kibi Dangonya. Nah, di chapter kali ini kita juga diperlihatkan secuil kisah menyedihkan Otama di masa lalu. Kedua orang tuanya adalah korban atas kekejian Orochi dan Kaido. Bersama dengan Komachiyo, ia menjalani hidup menyedihkan dengan menjajakan topi demi mendapatkan uang. Namun sayang, usahanya tak selalu berjalan dengan mulus. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Tenguyama yang kemudian menjadi orang tua asuhnya. Untunglah semangat hidup Otama kembali pulih ketika Tenguyama menjadikan kebangkitan keluarga Kozuki di masa depan. Dari sinilah semangat juangnya tetap ia pertahankan sampai kedatangan Luffy dan yang lainnya ke negeri Wano. Kita lihat juga Otama larut dalam tangisnya di pelukan Nami. Ya, saya bisa merasakan kesedihan yang tergambar dari momen ini. Ingatannya tentang janji Luffy untuk memberikan tempat di mana ia dapat makan sepuasnya akhirnya terpenuhi. Selanjutnya di era Wano yang baru ini, Otama harus bisa menggapai impiannya untuk menjadi kunoichi yang hebat. Well, respect untuk Otama. Akhirnya Momonosuke dewasa dimunculkan ke dalam wujud manusianya. Ia berjalan di tengah-tengah Akazaya menuju istana kesogunan. Pidatonya begitu menggelegar dan membawa angin segar bagi kehidupan masyarakat Wano. Ia menjanjikan kesejahteraan bagi para penduduknya. Ya, wujud dewasa ini sangat di luar ekspektasi para pembaca. Sekarang Momonosuke digambarkan dengan perawakan yang gagah dan kekar. Ia juga terlihat sangat berwibawa dalam berbicara. Bisa kita bayangkan, bocah yang dulunya sangat cengeng sekarang menjadi orang yang terlihat sangat bijaksana. Nah, berbeda dengan kemampuan Otama yang bersifat sementara, kemampuan Shinobu justru bersifat permanen. Jadi sudah dipastikan wujud Momonosuke tidak akan kembali ke usia kecilnya. Namun yang masih diragukan adalah apakah sifatnya akan mengikuti perubahan fisik atau tidak. Saya kira sih kemampuan Shinobu hanya sebatas merubah umur saja tanpa mempengaruhi sifatnya. Jadi ada kemungkinan sifat kekanak-kanakan Momonosuke masih belum berubah. Sekarang ia harus membiasakan diri ke dalam fisik barunya sembari perlahan merubah sifat kekanak-kanakannya. Well, wajah baru Wano akan segera dimulai. Janji Momonosuke untuk mensejahterakan masyarakat Wano direspon dengan suasana yang mengharu biru. Tentunya peristiwa ini sangat dinanti-nantikan oleh penduduk.
Mereka akan bisa bekerja dengan bebas, mencari makan sampai kenyang, bahkan tanpa repot-repot memikirkan upeti atau pajak yang pada kesogunan sebelumnya sangat mencekik kehidupan mereka. Negeri Wano belum saatnya untuk membuka diri pada dunia. Setidaknya itulah pernyataan Momonosuke pada Zuniza. Saya kira ini adalah keputusan yang tepat, mengingat kondisi Wano yang belum stabil akan sangat riskan apabila membuka pintu gerbangnya bagi dunia luar. Nah, cepat atau lambat setelah kondisi mulai stabil, Wano akan segera membuka pintunya. Lalu kemudian sama seperti wilayah-wilayah yang berhasil diselamatkan oleh Luffy, saya kira Momonosuke akan mengibarkan Jolly Roger topi jerami setinggi-tingginya di wilayah Wano. Hal ini akan menjadi ancaman pada dunia luar apabila nantinya ada yang berani untuk menjajah Wano kembali. Karena secara tidak langsung, negeri Wano akan mempunyai keterikatan dengan kelompok topi jerami. Ya, sekali lagi Luffy bersama nakamanya berhasil menyelamatkan sebuah wilayah dari kekejaman penguasa sebelumnya. Ini bisa saja mendekatkan Luffy pada status kaisar yang sesungguhnya, meskipun ia tidak akan menerimanya begitu saja. Tapi jika mengacu pada pengertian Yonko, yaitu sebagai bajak laut kuat yang mempunyai pengaruh terhadap dunia dan menguasai wilayah-wilayah di dunia baru, serta memiliki kekuatan armada besar yang kuat, maka kriteria tersebut sudah bisa disematkan pada Luffy. Apapun itu alasannya, dunia mau tidak mau harus mengakui eksistensi Luffy sebagai kapten kelompok bajak laut topi jerami yang mempunyai kekuatan yang dapat mengubah situasi dunia baru. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 1051. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!